Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan banggakan? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Pada pembelajaran pagi hari ini, kita akan mempelajari bersama-sama mengenai bab Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku, yang mana bab ini adalah lanjutan dari pertemuan sebelumnya, di mana Bapak memberikan pertanyaan bahwa apa yang kalian ketahui mengenai Al-Quran. Nah, untuk lebih lengkapnya, pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai kedudukan-kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad terhadap sumber hukum Islam. Yang lebih spesifiknya bahwa sumber hukum Islam itu terdiri dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Nah, apa ketiganya dan apa hubungannya dengan sumber Islam dan mengapa kita harus mempelajari hukum-hukum sumber Islam tersebut? Pada bab ini kita akan pelajari bersama-sama. Yang pertama yakni Al-Quran. Seperti biasa, kita awali pembelajaran dengan definisi, yakni Al-Quran adalah kalam Allah yang tersusun dari Al-Fatihah hingga An-Nas yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malakut Jibril untuk disampaikan kepada seluruh manusia, serta bagi yang mempelajarinya dipandang sebagai ibadah. Anak-anakku sekalian, bahwasannya Al-Quran ini adalah langsung perkataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran yang kita baca itu adalah kalam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Al-Quran ini banyaknya tersusun dari ratusan surat ya. Bahkan ayatnya ada yang mengatakan 6.600 sekian ayat. Dan Al-Quran ini terdiri dari surat Al-Fatihah, surat pembuka, hingga An-Nas ya. Jadi Al-Quran ini diawali dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas ya. Nah, Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad gitu ya. Jadi setelah kita ketahui bersama bahwa Nabi Muhammad ini diutus oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam dengan pedoman Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran ini diturunkan pada Nabi Muhammad melalui malakut Jibril. Malakut Jibril bertugas sebagai pemberi wahyu atau pembawa wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad ya. Dan Al-Quran ini memiliki nilai atau memberikan jangkauan kepada seluruh manusia ya. Jadi seluruh manusia ini harus mempelajari dan mengetahui Al-Quran. Nah, dan apabila kita membaca Al-Quran, maka itu adalah bernilai ibadah walaupun kita tidak mengetahui makna dari ayat tersebut atau arti dari ayat tersebut. Itu sama saja dengan ibadah, namun demikian bahwa lebih afdol atau lebih utamanya kita harus mengetahui makna-makna dari setiap ayat Al-Quran. Nah, oleh karena itu memang ada tingkatannya. Ada tingkatan orang yang membaca Al-Quran dengan fasih, ada orang yang membaca Al-Quran dengan tidak fasih, hingga orang yang membaca Al-Quran fasih serta mengetahui maknanya. Itu ada kedudukan yang berbeda-beda. Jadi apalagi kita sebagai kaum terpelajar, hendaknya kita membaca Al-Quran dan mengetahui makna yang terkandung di dalamnya, karena memang pedoman kita sebagai umat muslim tidak lain hanyalah Al-Quran yang nomor pertama. Jadi Al-Quran ini mengandung nilai-nilai yang harus kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, karena Al-Quran ini
menjadi pedoman kita di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Apapun permasalahannya, apapun permasalahan yang kita hadapi di dunia, pasti ada jawabannya di dalam Al-Quran apabila kita mengetahui makna-makna yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, kita semua harus mempelajari makna daripada Al-Quran itu sendiri. Minimal kita membaca Al-Quran setiap hari, seperti itu. Nah, Al-Quran ini di dalam sumber hukum Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi ya. Seperti apa yang tadi Bapak utarakan, bahwa sumber utama di dalam hukum Islam ini adalah Al-Quran. Maka semua persoalan harus merujuk pada Al-Quran serta berpedoman kepada Al-Quran, yang mana hal ini termaktub di dalam An-Nisa ayat 59 dan 103 yang nanti kita akan baca bersama-sama. Yang kedua, yakni hukum-hukum di dalam Al-Quran ini terbagi menjadi hukum i'tiqadiyah, hukum khuluqiyah, dan hukum amaliyah. Nah, pada slide selanjutnya tadi ya di dalam An-Nisa 59 bahwasannya Al-Quran ini adalah sebagai sumber hukum Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in faruddu ilallah. Nah, hai orang-orang, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, atti'ullaha, taatilah Allah, wa atti'ur rasul, dan taatilah Rasul, ulil amri minkum, dan ulil amri ya, pemerintah di antara kamu. Nah, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yang mana diartikan Al-Quran. Farudduhu ilallah. Nah, jadi jelas ya, hukum yang pertama atau sumber rujukan yang pertama bagi kita adalah Al-Quran. Karena Al-Quran ini berisi petunjuk, peringatan bagi orang-orang yang beriman, serta Al-Quran adalah sumber dari segala sumber hukum, baik dalam konteks kehidupan di dunia maupun di akhirat. Nah, namun demikian, hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran ini ada yang bersifat rinci dan sangat jelas maksudnya, dan ada pula yang masih bersifat umum dan perlu pemahaman mendalam untuk mendalaminya. Nah, seyogianya bagi kita semua siswa-siswi SMA Negeri 1 Jatiluhur, kita harus rajin membaca Al-Quran, lalu mengetahui makna-makna dengan mengaji tentu ya kepada ulama, kiai, ajengan, habib. Nah, karena Al-Quran ini adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada di dunia, bahwa itu harus kita yakini bersama, bahwa Al-Quran, apapun permasalahannya, Al-Quran adalah jawabannya. Tentu itu harus memiliki pemahaman mendalam dari oleh pakarnya ya. Nah, selanjutnya hukum di dalam Al-Quran ini terbagi menjadi 3 ya. Al-i'tiqadiyah, hukum amaliyah, dan hukum khuluqiyah. Apa tadi hukum i'tiqadiyah? Hukum i'tiqadiyah yaitu berkenaan dengan akidah atau keimanan. Jadi keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati ya. Keimanan-keimanan ini adalah apa yang kita ketahui di dalam rukun iman ya, seperti iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat-malaikat, kitab suci, hari kiamat, qada-qadar, khairihi wa syarihi, yang baik ataupun yang buruk ya. Jadi dalam Al-Quran ada dalil-dalil atau hukum-hukum yang mengatur di dalamnya. Nah, yang kedua yakni hukum Al-Quran sebagai amaliyah ya. Apa itu? Jadi ini terbagi menjadi 2 ya, ada hukum ibadah maupun muamalah. Hukum amaliyah ini kan adalah perbuatan, jadi perbuatan ibadah maupun perbuatan muamalah atau interaksi sesama manusia. Jadi hukum amaliyah ini
mengatur mengenai tata cara ibadah, baik hubungan kita dengan Allah sang pencipta, ibadah tersebut disebut ibadah mahdhah, maupun hubungan dengan sesama makhluknya, maupun disebut ibadah ghairu mahdhah, ya. Nah, di dalam hukum hukum amaliyah ini mengatur mengenai misalkan hukum-hukum tadi ya, hukum-hukum zakat, ada hukum sholat, puasa, haji, dan lain-lain. Nah, yang kedua yakni muamalah, yakni seperti apa tata cara jual beli di dalam Islam, hukum pidana, hukum perdata, waris, nikah, politik, dan lain sebagainya itu diatur dalam Al-Quran. Karena tadi menurut Bapak sebelumnya bahwa seluruh rangkaian di dalam kehidupan kita ini diatur dalam Al-Quran, atau prinsip-prinsip yang menjadi dasar permasalahan dalam hidup kita itu diatur di dalam Al-Quran. Yang salah satunya ini, yakni hukum amaliyah ini, hukum yang berkaitan dengan ibadah, haji, zakat, puasa, dan hukum yang berkaitan dengan muamalah, yakni misalkan jual beli, warisan, nikah, politik, dan sebagainya. Yang ketiga yakni hukum khuluqiyah. Nah, hukum-hukum tentang akhlak ya, jadi hukum khuluqiyah ini. Karena Al-Quran menuntun bagaimana seharusnya manusia berakhlak ya, atau berperilaku. Baik berakhlak kepada Allah, sesama manusia, sesama makhluk Allah, binatang, hewan, tumbuhan, dan lain-lain itu diatur di dalam Al-Quran. Singkatnya, akhlak ini adalah tuntunan di dalam hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Jadi hukum ini tercermin dalam konsep perbuatan manusia yang tampak, mulai dari gerakan mulut, tangan, dan kaki. Jadi hukum-hukum di dalam Al-Quran ini terbagi menjadi 3 ya. Jadi tadi hukum i'tiqadiyah berkaitan dengan keimanan, hukum amaliyah berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, baik itu ibadah kepada Allah maupun berhubungan terhadap sesama manusia atau sesama makhluk Allah. Dan yang ketiga yakni tentang hukum khuluqiyah, yakni hukum yang membahas mengenai akhlak kita kepada Allah atau perilaku kita kepada sesama manusia. Nah, itu adalah pengertian dari Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Selanjutnya harus kita ketahui bersama dan harus kita sadari bersama bahwasannya hukum ini seyogianya adalah tidak memberi kita kesulitan, justru hukum ini memberi kita kemudahan. Karena dengan hukum kita akan mengetahui mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, mana yang harus dilakukan dan mana yang harus tidak dilakukan. Jadi jelas ya, tidak mengambang gitu ya sebuah permasalahan ini sebagai pegangan kita, bahwa misalkan apakah mencuri boleh? Ya, di dalam Al-Quran diatur tidak boleh, maka kita jauhi mencuri. Apakah berbuat baik kepada orang tua boleh? Di dalam Al-Quran malah memerintahkannya. Berarti kita harus berbuat baik kepada orang tua. Karena ini di dalam Al-Baqarah, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesukaran ya. Jadi kedudukan hukum ini sebenarnya adalah memudahkan, bukan menyulitkan kita. Karena memang mungkin apabila kita mendefinisikan sebuah hukum adalah kesulitan, mungkin saja itu hati kita yang merasakan kegundahan ya. Karena memang Allah ini sesuai dengan prasangka hambanya. Apabila kita berprasangka baik kepada Allah, maka Allah maka kita juga akan merasa baik ya. Apabila kita merasa sebaliknya, maka begitu pun sebaliknya. Jadi
hukum ini sebenarnya adalah untuk memudahkan kita di dalam berkehidupan, baik itu di dunia maupun di akhirat, bukan untuk menyulitkan kita. Nah, yang selanjutnya yakni kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Nah, apa itu hadis? Nah, hadis adalah perkataan, perbuatan, dan takrir atau ketetapan dari Nabi Muhammad SAW. Hadis ini terbagi menjadi, jadi di dalam satu hadis yang biasa kita baca atau dengar, itu pasti ada sanad, matan, dan rawi. Apa itu ketiganya? Kita akan bahas hari ini. Lalu kedudukan hadis sebagai sumber hukum, ya. Jadi sebagai sumber hukum Islam, hadis ini berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Itu termaktub dalam An-Nisa ayat 80 dan Al-Hasyr ayat 7. Apa itu sanad, matan, dan rawi? Nah, biasa ya kita lihat di dalam sebuah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Ubaidullah bin Musa qala akhbarna Hanzalah bin Abi Sufyan an Ikrimah bin Khalid an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal Islam ala khamsin syahadah an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqim wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajja wa sumi Ramadan. Nah, wal haji sumi Ramadan rawahul Bukhari. Nah, di dalam ketiga kesatuan hadis ini terbagi menjadi tiga, ya. Ada sanad, matan, rawi. Dari kata hadasana ini sampai qala Rasulullah, ini adalah sanad. Apa itu sanad? Sanad ini adalah rangkaian, ya. Jadi rangkaian perkataan Rasulullah ini berasal dari mana? Ini berasal dari yang pertama hadasana Ubaidullah, berarti dari Ubaidullah dulu, ya. Ubaidullah bin Musa. Lalu yang keduanya adalah dari Hanzalah bin Abi Sufyan. Lalu sanad yang ketiga dari Ikrimah. Lalu dari Ibnu Umar. Jadi ya, sanad yang pertama di dalam hadis ini atau rangkaian yang pertama dari hadis ini adalah Ubaidullah, lalu Hanzalah dan Ikrimah, lalu Ibnu Umar. Nah, di dalam bunyal Islam hingga wasaumu Ramadan ini adalah matan. Apa yang disebut dengan matan ini adalah isi dari hadis yang dikatakan oleh Rasulullah. Nah, yang ketiga yakni ada rawi. Apa itu rawi? Rawi ini adalah siapa yang meriwayatkan. Di dalam hadis ini adalah Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini, ya. Jadi di dalam satu kerangkaian hadis ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama yakni sanad. Sanad ini kalau di dalam hadis ini dimulai dari kata hadasana, yang kedua telah menceritakan hadasana, ya. Hadasana itu telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa. Kata Ubaidullah bin Musa ini telah mengabarkan kepada kami Hanzalah bin Abi Sufyan. Terus hingga sanad yang pertama yakni Ibnu Umar. Ibnu Umar tentu adalah sahabat Nabi yang yang mendengar perkataan Nabi langsung. Jadi Ibnu Umar ini menceritakan kepada Khalid kepada Hanzalah, lalu Hanzalah kepada Ubaidullah, dan diriwayatkan oleh Bukhari yang ditulis dalam Sahih Bukharinya, ya. Mungkin ini harus didengar ulang kembali agar kalian memahami apa maksud dari Bapak, ya. Hadasana sampai qala Rasulullah SAW, ini adalah sanad. Matan ini adalah isi, yang mana perkataan langsung dari Nabi. Dan rawi ini adalah periwayat, ya, yang meriwayatkan hadis ini atau yang membukukan hadis ini
siapa yang kebetulan di sini adalah Imam Bukhari, gitu ya. Rawahul Bukhari. Nah, kedudukan hadis di dalam Al-Quran ini termaktub pada ayat pada surat An-Nisa ayat 80 yang berbunyi mayyuti Rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, sungguhnya ia telah mentaati Allah. Jadi apabila kita menduplikasi daripada sifat-sifat Rasul atau perkataan Rasul, mematuhi perkataan-perkataan Rasul, maka sama dengan mentaati Allah. Karena sesuai dengan surah An-Nisa ayat 80 ini ya. Yang harus kita pahami di dalam bab ini adalah apa itu sanad, matan, dan rawi. Sanad adalah rangkaian-rangkaian daripada Nabi itu sendiri ya, daripada matan itu sendiri ya. Dan rawi ini adalah siapa yang meriwayatkan hadis dan sanad ini. Mudah sebenarnya ya mengenai sanad, matan, dan rawi ini apabila kita telaah bersama-sama dan kalian mengulang-ulang lagi ya perkataan-perkataan sebelumnya dari Bapak. Mungkin demikian yang dapat Bapak sampaikan ya. Sebenarnya belum mengenai beberapa fungsi-fungsi hadis terhadap Al-Quran misalkan, yang nanti minggu depan akan kita bahas secara bersama-sama. Karena mungkin waktu sudah lumayan panjang ya, sudah 20 menit, maka kita akan akhiri pembelajaran hari ini. Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.